Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan yang pastinya harus tetap produktif ya. Ya, teman-teman semua, kali ini saya akan coba memberikan sebuah tutorial bagaimana cara memberikan halaman yang berbeda atau format halaman yang berbeda pada setiap halamannya ya dalam satu file Microsoft Word seperti foto berikut ini. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah tidak sabar dengan caranya, yuk simak video berikut ini sampai selesai. Iya, teman-teman semua, kita akan coba praktekkan bagaimana cara pemberian nomor halaman yang berbeda di setiap halamannya ya. Dan ini saya punya satu buah file, anggap saja ini dokumen skripsi ataupun dokumen lainnya. Di sini ada sekitar 9 halaman ya, dan tiap halamannya nanti kita akan coba kasih dengan format penomoran halaman yang berbeda. Misalkan di sini lembar jilid, nantinya kita tidak akan kasih halaman ya. Kemudian untuk kata pengantar berarti kita akan kasih halaman di bagian tengah bawah di sini dengan format angka Romawi. Nah, untuk daftar isi pun juga sama. Kemudian untuk bab 1 kita akan coba kasih halaman di bagian tengah di sini K biasa. Kemudian untuk bab 1 di halaman keduanya kita akan coba kasih halaman di bagian kanan atas di sini ya, teman-teman. Nah, untuk bab yang selanjutnya juga menyamakan dengan bab 1 sampai dengan daftar pustaka seperti itu. Nah, langkah yang pertama berarti kita akan membagi si file dokumen ini menjadi beberapa section ya. Nah, untuk sectionnya berarti di sini kita bisa melihat teman-teman, di sini belum ada section sama sekali ya. Caranya adalah dengan melihat di bagian header belum ada tulisan section sama sekali. Nah, berarti kita akan membagi menjadi section pertama yaitu untuk lembar jilid, kemudian section yang kedua yaitu untuk penomoran dengan angka Romawi, dan kemudian untuk section ketiga kita akan coba kasih penomoran di bab 1, section keempat di bab 2, dan section ke-5 di daftar pustaka seperti itu ya. Ada 5 section yang akan kita coba bikin. Ya, teman-teman semua, di sini untuk pembuatan section, maka di sini kita harus lihat dulu bahwa lembar jilid berarti adalah section yang pertama, dan dari mulai kata pengantar sampai daftar isi yaitu nantinya akan menjadi section yang kedua. Nah, untuk pembuatan section berarti kita mulai dari section yang kedua ya, karena di sini otomatis lembar jilid menjadi section yang pertama. Di sini untuk section yang kedua berarti teman-teman arahkan kursor ke bagian sini, ke bagian awal dari page yang akan kita kasih section. Kemudian teman-teman bisa dilihat di bagian atas di sini ada layout, lalu ada break. Nah, kemudian kita pilih di bagian section break, kita pilih next page ya. Nah, bisa dilihat caranya dengan mengaktifkan header di sini ya. Nah, di sini ada section 1, kemudian section 2-nya itu ada di kata pengantar. Jadi kita sudah buat 2 section di sini. Nah, bisa dilihat lagi di bagian sini ada same as previous. Ya, di sini berarti section 2 ini konsepnya format penomorannya menyamakan dengan section yang sebelumnya, berarti section 1. Nah, karena kita akan menggunakan format yang berbeda, maka di bagian sini, nah, same of previousnya kita nonaktifkan ya, teman-teman. Nah, tetapi di sini coba lihat different page-nya juga kita nonaktifkan. Kemudian link to previousnya kita nonaktifkan. Kemudian go to footer, di sini link to previousnya kita juga nonaktifkan seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat apakah masih ada yang aktif. Tidak ya. Nah, ini sudah, berarti kita close saja, lalu
selanjutnya kita akan coba buat section yang ketiga. Section yang ketiga itu berarti dimulai dari awal bab 1 di sini ya. Karena dari section 2 itu mulai dari kata pengantar sampai dengan daftar isi. Nah, kita mulai dari section ketiga di sini. Caranya sama ya teman-teman, langsung saja klik di bagian sini, bagian awal dari page yang akan kita kasih section. Kemudian pilih layout di bagian atas, lalu pilih break, lalu pilih next page. Nah, kita aktifkan headernya biar kelihatan sectionnya. Di sini sudah ada section yang ketiga. Nah, kemudian nantinya di bab yang satu ini kita akan coba kasih nomornya itu berarti di kanan, di bawah ya, di sini di tengah bawah. Kemudian untuk halaman selanjutnya ada di kanan atas seperti di sini ya teman-teman. Nah, di sini link to previous-nya juga kita nonaktifkan ya, tetapi karena di sini formatnya yaitu hanya berbeda di halaman bab satunya, maka di sini different page-nya kita aktifkan teman-teman. Kemudian untuk link to previous-nya kita nonaktifkan. Kemudian untuk di bagian footer-nya juga kita nonaktifkan link to previous-nya. Bisa dilihat. Nah, ini untuk di halaman selanjutnya. Di halaman yang kedua dari bab 1 di sini link to previous-nya teman-teman bisa lihat di nonaktifkan ya teman-teman. Kemudian di bagian footer-nya juga di nonaktifkan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini section yang ketiga sudah selesai kita buat. Kemudian selanjutnya kita akan coba buat di section yang keempat. Berarti section keempat ada di awal bab yang kedua di sini ya teman-teman. Nah, untuk cara pembuatannya sama saja seperti yang tadi. Kita pilih ke layout, kita pilih break, lalu next page ya. Nah, di sini kita aktifkan header dan sudah ada section yang keempat. Nah, untuk section yang keempat ini karena format penomborannya untuk bab 2 ini sama dengan bab 1 yang tadi di awal di sini, sama persis bahkan ya. Jadi untuk link to previous-nya saya aktifkan ya teman-teman. Kemudian untuk footer-nya juga diaktifkan. Kenapa? Karena kita akan menggunakan format yang sama seperti section sebelumnya. Jadi ini kita cuma membuat sectionnya saja, tidak mengatur untuk link to previous-nya. Nah, kecuali kalau beda format, ininya jangan diaktifkan link to previous-nya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini di close saja. Kemudian pindah ke section yang terakhir, kita buat di sini di daftar pustaka, berarti menyesuaikan. Kalau misalkan ada 5 bab, nanti sampai ke bab 5 pembuatan sectionnya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk daftar pustaka kita buat lagi section terakhirnya, next page, lalu buat kita coba lihat aktifkan header dan sudah ada ya. Nah, ini daftar pustaka juga sama karena formatnya sama dengan bab-bab sebelumnya. Jadi kita aktifkan link to previous-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba memberikan penomoran ya. Di sini berarti untuk lembar jilid di sini tidak kita kasih nomor, ini kosong sama sekali, dan kita mulai dari kata pengantar. Kata pengantar kita mulai dengan nomor 1 dengan format di tengah bawah menggunakan angka Romawi ya. Kita aktifkan putarnya di sini. Kemudian teman-teman pilih page number di sini ya. Kemudian pilih bottom of page, atau teman-teman bisa menggunakan insert lalu pilih page of number ya, sama. Nah, di sini pilih bottom of page-nya berarti di tengah bawah di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba atur format page number-nya. Di sini kita atur, kita mulai dari 1, kemudian angkanya yaitu menggunakan angka Romawi yang ini ya, angka Romawi. Kemudian kita tekan OK. Lalu kita akan coba besarkan sedikit sampai 16 mungkin, dan fontnya kita kasih Times New Roman. Nah, sepertinya teman-teman sudah ada kelihatan angka Romawinya 1, kemudian sampai daftar isi. Dan bisa dilihat untuk bab 1 ini belum ada sama sekali nomor ya, karena ini berbeda section. Jadi penomoran ini hanya untuk section yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan kasih penomoran di section yang ketiga di sini, berarti di bab 1. Nah, untuk bab 1 penomorannya juga sama di tengah bawah, berarti di sini cuma menggunakan angka biasa, tidak menggunakan angka Romawi. Nah, kita aktifkan
putarnya, kemudian insert. Di sini ada page number, kita masukkan bottom of page di sini ya, sama 1, dan kita akan coba atur mulai dari page numbernya, formatnya mulai dari 1, kemudian kita oke lagi. Kemudian kita di sini ubah seperti yang tadi 16, kemudian di sininya times format sudah kelihatan ya. Di sini sudah kelihatan nomornya. Kemudian nah, untuk di nomor yang berikutnya di sini, nomor yang selanjutnya berarti ada di bagian sini itu harusnya itu nomor 2 nya itu tidak di bawah ya, tetapi karena tadi kita sudah set different, maka kita akan coba masukkan angkanya secara manual dulu di sini. Nantinya bisa menyamakan ke bagian section sebelumnya ya. Di sini berarti angkanya itu adalah di kanan, halamannya di kanan atas ya teman-teman. Masukkan ke insert, kemudian page number di sini, kemudian top of page, pilih angkanya yang ini ya teman-teman. Nah, sudah melanjutkan, di sini sudah ada angka 2. Kemudian selanjutnya kita atur di sini besarnya tadi 16. Kemudian untuk fontsnya menggunakan Times New Roman. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman, ada angkanya di sini. Untuk bab 1 pendahuluan yaitu ini nomor 1, kemudian untuk nomor berikutnya nomor 2 atau halaman kedua ini masih bab 1, tetapi di sini halaman keduanya nomornya di kanan atas. Nah, selanjutnya kita akan kasih penomoran di halaman ketiga atau ke section keempat di sini ya teman-teman. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada sectionnya. Berarti kenapa di sini nomornya sudah ada? Karena kita tadi menggunakan prinsip penomoran yang sama pada section sebelumnya. Nah, maka di sini kita tinggal merubah saja format page numbernya. Nah, teman-teman bisa langsung di sini lihat ke page number, kemudian di sini format page numbernya kita mulai bukan dari start ya, tetapi kita mulai dari continue from previous section. Jadi kita melanjutkan penomoran dari section sebelumnya. Nah, ini kita oke, maka nomornya otomatis akan menjadi nomor 3 dan nomor berikutnya akan menjadi nomor 4 seperti itu ya teman. Ini melanjutkan 1 2 3 4. Ini sudah, maka kita close lagi. Dan untuk daftar pustaka juga kita tinggal atur saja format page numbernya di sini. Kita aktifkan putarnya, kemudian di bagian sini format page number. Nah, kita mulai lagi dari continue from previous section ya. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini sudah ada 6 halaman berarti yang sudah kita kasih. Nah, kita bisa lihat, kita amati dulu dari lembar jilid yang pertama. Berarti di sini untuk lembar jilid tidak ada halamannya. Kemudian di sini untuk kata mengantar ada di bagian bawah ya di sini ya teman-teman. Kemudian daftar isi juga ada di bawah di sini menggunakan angka Romawi. Untuk bab 1 penomorannya ada di bawah di sini, tengah bawah. Kemudian untuk halaman berikutnya dari bab 1 ada di bagian kanan atas. Kemudian di bab 2, di awal bab 2 ada di tengah bawah. Kemudian untuk halaman selanjutnya di kanan atas. Begitu ya sampai bab yang selanjutnya, misalkan ada berapa bab, pastinya menyesuaikan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah cara untuk penomoran di berbagai halaman dengan format yang berbeda ya teman-teman dalam satu file Microsoft Word. Nah, teman-teman bisa coba sendiri, teman-teman bisa praktekkan sendiri. Kemudian bila ada yang mau ditanyakan boleh langsung tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini boleh tekan like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Nah, untuk tutorial kali ini sekian dari saya, sekian juga tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.